lucu nan cantik yang berubah menjadi seram dan penuh misteri. Dalam kehidupan nyata, konon boneka kerap digunakan para makhluk tak kasat mata sebagai media untuk berinteraksi dengan manusia. Terdengar tak masuk akal, tetapi keberadaan boneka yang menjadi sarang arwah tak bisa dielakkan. Beberapa bahkan terkenal karena keangkerannya sudah disaksikan banyak orang. Lantas, apa benar boneka merupakan tempat berdiam para arwah? Pemirsa, inilah bukan manusia tapi punya nyawa versi on the spot. Furi Harun, kolektor 349 boneka arwah. Nama Furi Harun mendadak ramai di media sosial. Selebgram dengan kemampuan indigo ini mencuri perhatian karena memiliki ratusan koleksi boneka arwah. Tak hanya sebagai kolektor, ia juga menjadi sosok orang tua dari 349 boneka arwah miliknya. Furi percaya boneka ini adalah rumah sementara bagi arwah-arwah yang masih belum bisa berdamai dengan kenyataan. Layaknya orang tua, Furi mengasuh boneka arwah ini bagaikan seorang manusia, menempatkannya di beberapa lemari sesuai dengan pertemanan mereka, mengajaknya makan hingga beribadah. Meski telah menjadi sosok pengasuh, rupanya ada beberapa boneka arwah yang garang dan mengganggu Furi, yang kerap menunjukkan eksistensi dengan teror-teror kecil. Furi tak pernah tidur selama 2 malam hingga lehernya tiba-tiba dicekik kala ia tertidur. Perempuan yang masuk dalam komunitas Ghost Hunter International ini juga membuka peluang adopsi boneka arwah miliknya, tapi dengan syarat bisa merawat boneka arwah ini dengan baik. Terdengar aneh, tapi nyatanya Furi berhasil meraup jutaan rupiah dari koleksi bonekanya. Pemirsa, eksistensi makhluk astral yang bersemayam dalam sebuah boneka dipercaya bukan sebuah kisah tutur belaka. Bahkan di beberapa tempat, boneka-boneka ini justru dijadikan mediator dalam melangsungkan tradisi maupun seni spiritual. Tarian mistis Nini Tawong. Seperti tradisi tarian boneka Nini Tawong yang masih hidup di tanah Yogyakarta, para empu budaya menuturkan seni spiritual ini sudah ada sejak zaman Mataram. Sekilas tak ada yang aneh dari boneka dengan nama asli Totok Kerot ini. Ia hanyalah boneka yang dibuat dari batok kelapa, bambu, dan diberi pakaian agar menyerupai wujud manusia. Tapi nyatanya, Nini Tawong bukan sembarang boneka. Tariannya terbilang mengerikan dan memiliki nuansa magis yang sangat kuat. Uniknya, tarian magis Nini Tawong tidak bisa dipentaskan begitu saja. Ada serangkaian ritual yang harus dilakukan terlebih dahulu. Boneka Nini Tawong, sesaji, dan rombongan pemain akan dibawa ke kuburan pada waktu matahari tenggelam. Sesampainya di kuburan, dilakukan pembakaran kemenyan dan pembacaan mantra. Setelah melakukan ritual, boneka Nini Tawong yang dipercaya sudah terisi roh ini digendong kembali menuju desa. Ada sekitar 4 hingga 5 orang perempuan yang memegangi boneka Nini Tawong. Kala iringan musik mulai bermain, dengan sendirinya boneka Nini Tawong bergerak ke sana kemari. Boneka kayu si Gale-Gale. Masyarakat Batak, khususnya di Pulau Samosir, memiliki kisah turun-temurun yang masih dipercaya hingga kini. Tokoh utama legenda yang mengandung unsur mistis itu ialah si Gale-Gale. Boneka kayu seukuran manusia ini bisa bergerak dan menari sendiri. Asal mula si Gale-Gale memiliki beragam versi, tapi masyarakat Samosir percaya si Gale-Gale merupakan perwujudan dari kasih sayang seorang ayah terhadap putranya yang gugur di medan perang. Masyarakat percaya si Gale-Gale bisa menari sendiri karena terisi roh sang putra. Unsur magis si Gale-Gale tak hanya pada tariannya,
Masyarakat Batak meyakini siapapun yang membuat si gale-gale akan meninggal setelah boneka kayu ini selesai dibuat. Karena itulah si gale-gale biasa dibuat oleh beberapa orang demi menghindari jatuhnya tumbal. Si gale-gale biasanya digunakan dalam upacara kematian keluarga di daerah Samosir yang dipercaya dapat mengantarkan arwah mendiang ke alam baka. Hina Matsuri, tradisi khusus anak perempuan. Tradisi ritual dengan boneka secara turun-temurun juga terdapat di Jepang. Setiap tahunnya pada tanggal 3 Maret, warga negeri Sakura yang memiliki anak perempuan akan mengikuti festival boneka Hina Matsuri. Festival yang bertepatan dengan waktu mekarnya bunga persik ini merupakan harinya anak perempuan untuk berharap pertumbuhan yang sehat. Keluarga yang memiliki anak perempuan akan memajang satu set boneka yang disebut Hina Ningyo. Boneka ini terdiri dari kaisar, permaisuri, putri, dayang istana, hingga pemusik istana yang menggambarkan upacara perkawinan tradisional di Jepang. Sebelum hari perayaan tiba, anak perempuan akan membantu orang tua mengeluarkan boneka dari kotak penyimpanan untuk dipajang. Tapi boneka Hina Ningyo bukanlah sekedar hiasan. Boneka ini dilambangkan sebagai korban pengganti anak perempuan di suatu negara agar terhindar dari berbagai bala. Karena itulah, sehari sesudah Hina Matsuri, boneka harus segera disimpan karena boneka ini dipercaya sudah menyerap roh-roh jahat dan nasib sial. Gumantong, boneka pembawa petaka. Indonesia sempat dihebohkan dengan penampakan sebuah boneka bayi. Melalui pesan berantai, orang ini mengatakan untuk berhati-hati karena ini bukanlah boneka biasa. Boneka bayi bernama Gumantong ini memang terlihat lucu dan menggemaskan. Tapi tahukah Anda apa sebutan untuk boneka ini? Gumantong kerap dijuluki sebagai boneka setan. Boneka yang bisa membahayakan siapapun yang mengelus dan menyapanya. Gumantong merupakan boneka asal Thailand yang diyakini berisi arwah penasaran para bayi, lalu dimanfaatkan untuk hal-hal mengerikan seperti pesugihan agar menjadi kaya raya. Rumor mistis yang beredar, jika Anda melihat orang menggendong boneka ini lalu memuji kelucuan boneka, maka Gumantong akan mengikutimu. Jika di Indonesia Gumantong digunakan sebagai pesugihan, berbeda di tempat asalnya. Di Thailand, Gumantong tidak digunakan sebagai media pesugihan, tapi sebagai jimat yang dapat mendatangkan keberkahan. Biasanya, warga Thailand yang percaya akan menyimpan Gumantong di rumahnya atau membuatnya jadi jimat kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Voodoo, boneka ilmu hitam. Mendengar kata voodoo, Anda pasti membayangkan sebuah boneka yang menjadi media ilmu hitam untuk menyakiti seseorang. Sebenarnya voodoo adalah sebuah agama dan tradisi yang disepakati secara umum di Afrika Barat. Para penganut voodoo percaya ada dunia yang terlihat dan tidak terlihat saling terkait. Karena itu mereka menggunakan media boneka sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi dengan roh. Biasanya mereka akan melangsungkan upacara dengan keriuhan gendang dan tarian. Penganut voodoo juga percaya dengan menempelkan foto maupun rambut pada boneka dapat menambah daya tarik roh-roh agar membuka diri dan mengabulkan permohonan. Hal ini akhirnya disalahartikan masyarakat modern sebagai cara untuk melukai seseorang.